Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengikutinya dengan berpuasa. Begitu ya. Baik. Wa kana mauliduhu alaihi salatu wassalam amul fil. Dan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun, atau waktu lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun gajah. Di tahun gajah. Jadi sini diketahui bahwa hari lahirnya Nabi di hari Senin. Kemudian tahunnya juga diketahui di tahun gajah. Nah, mana dalilnya kalau Nabi lahir di tahun gajah? Atau sebelumnya apa itu tahun gajah? Ya. Ini bukan artinya orang Arab itu juga menamakan tahun-tahun itu seperti orang-orang Cina ya. Ada tahun kelinci, ada tahun kuda, ada tahun ini, tahun itu, dan dicocokkan dengan apa? Dengan nasib seseorang, begitu ya. Tahun naga. Nah, bukan, tapi di tahun lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digelari tahun gajah. Kenapa? Bertepatan dengan penyerangan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah yang datang dari Ethiopia melalui Yaman masuk ke ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Di mana di zaman itu jamaah sekalian, orang-orang berperang itu menggunakan unta atau menggunakan kuda perang ya. Jarang sekali menggunakan gajah. Makanya ketika mereka membawa gajah, maka itu menjadi viral sekali ya, terkenal sekali bahwa mereka adalah tentara atau pasukan bergajah. Nah, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah apa? Surah Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Maka tentara atau pasukan bergajah itu datang menyerang Ka'bah, namun ketika mereka sudah dekat dengan Ka'bah, mereka dihancurkan oleh burung ababil. Maka karena peristiwa itulah tahun tersebut digelari oleh bangsa Arab dengan tahun bergajah, tahun gajah, Amul Fil. Dan di tahun itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi sudah diketahui hari lahirnya Nabi, yaitu hari Senin, dan tahun lahirnya di tahun bergajah atau tahun gajah. Baik. Mana dalilnya kalau beliau lahir di tahun gajah? Kata beliau, wa qad rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu an wa huwa al-mujma'u alaih. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, kata Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Al-Hakim, dan beliau katakan berada di atas syarat Muslim. Dan ini yang disepakati, bahwa Nabi itu lahirnya di tahun gajah. Kama qala Khalifah ibnu Khayyat, sebagaimana juga yang disebutkan oleh Khalifah ibnu Khayyat, bahwa ini ijma', kesepakatan
para ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi itu dilahirkan pada tahun gajah. Tuwfiya abuhu Abdullah wa huwa hamlun fi batni ummihi 'alal masyhur. Dan ayah beliau Abdullah itu wafat, wafat sementara Nabi masih dihamilkan di dalam perut ibunya, dalam kandungan ibunya, sebagaimana dalam kisah yang masyhur. Nah, jadi kisahnya itu ketika Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Wahab itu hamil setelah dinikahkan dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Maka Aminah pun hamil. Ya. Dan ketika itu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, memerintahkan Abdullah, anak beliau ini, anaknya, untuk berangkat ke Madinah membeli kurma. Karena memang dari dulu itu Madinah dikenal dengan penghasil kurma. Ya, kebun-kebun kurma yang subur itu ada di Madinah. Sehingga orang Mekah itu membeli kurma di Madinah kemudian dibawa ke Mekah. Seperti itu. Ada juga kurma di Mekah tapi tidak terlalu banyak dan tidak sebagus kualitas kurma Madinah. Terlebih lagi dengan kurma ajwa, itu yang terkenal paling bagus. Nah, hanya sekarang itu kurma ajwa bertingkat-tingkat juga ya. Jangan asal ajwa dibeli. Nah, walaupun mungkin memang ajwa ya, ajwa, tapi sekarang bertingkat-tingkat juga ajwanya. Ada yang bagus, ada yang tengah, ada yang tingkat paling bawah. Nah, ada juga ajwa yang kering. Nah, walaupun ajwa semuanya ya, tapi kalau mau bagusnya itu ajwa yang paling bagus itu memang hanya ada di Madinah. Maka Abdullah berangkat ke Madinah membeli kurma ajwa, kurma di Madinah ya, membeli kurma di Madinah. Namun ketika ya kembali, karena memang juga kebanyakan dari keluarga Aminah bintu Wahab, ya paman-pamannya Nabi itu banyak yang tinggal di Madinah. Ketika itu namanya masih Yathrib, ya belum Madinah. Kenapa? Karena Madinah itu berubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Paham? Sebelumnya itu namanya apa? Yathrib. Ya, sebelumnya itu namanya Yathrib. Maka Abdullah ketika ya, ingin kembali ke Madinah, ya, beliau meninggal, ingin kembali ke Makkah, ya sudah selesai tugasnya, maka beliau meninggal. Nah, dalam keadaan meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil. Maka ketika itu tinggallah Aminah, ya ibunda Nabi, dalam keadaan hamil memelihara kandungannya di sisi mertuanya, yaitu Abdul Muttalib yang menjaganya. Baik. Ini yang masyhur dari kisah ya, orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fil haditsil ati wa ru'ya ummi alladhi ra'at hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Dan akan datang nanti suatu hadis dalam apa namanya, halaman 16 ya, disebutkan nanti satu hadis. Situ disebutkan, dan mimpi ibuku yang beliau lihat ketika dia menghamilkan saya,
seolah-olah keluar darinya, dia melihat ada cahaya yang keluar dari perutnya itu, cahaya yang sangat terang yang menerangi menerangi istana-istana di Syam. Menerangi istana-istana di Syam. Syam ya Palestina, Suria, Lebanon sekarang ya dan sekitarnya. Dan itu dahulu berada di bawah kekuasaan Persia ya. Dahulu berada di bawah kekuasaan Persia. Nah, sampai ke Irak, Iran semua di sana itu semua wilayah kekuasaan Persia. Jadi ibunya Nabi sudah bermimpi di saat dia menghamilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia melihat ada cahaya yang keluar dari perutnya, cahaya yang sangat terang itu menerangi seluruh jagat raya sampai terlihat istana-istana orang-orang Persia di Syam. Ya. Maka ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bahwa dia akan melahirkan seorang yang akan membawa cahaya, ya, cahaya kebenaran, cahaya tauhid di permukaan bumi ini. Nah, dan itu sepeninggal ayahnya. Sepeninggal ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah bermimpi seperti itu, seolah-olah melihat ada cahaya yang sangat terang keluar dari perutnya. Baik. Nah, itu berkaitan dengan hari lahirnya Nabi dan tahun lahirnya Nabi, di sini sudah jelas. Nah, sekarang kapan tanggal lahirnya beliau, tanggal berapa, bulan berapa? Kalau tahunnya sudah ya, harinya, tahunnya sudah ada. Tanggal dan bulannya. Ya. Di dalam kitab asal dari kitab ini, yaitu dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di situ disebutkan beberapa riwayat ya. Di situ disebutkan beberapa riwayat dari para pakar-pakar ahli sejarah itu berselisih tentang tanggal dan bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama tanggalnya. Ada yang menyebut tanggal 8 Rabiul Awal. Ini yang masyhur juga. Ada yang lebih masyhur lagi, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tapi semua itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Sehingga tidak ada kejelasan tanggal berapa dan bulan berapa, bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bisa dipahami? Ya, tidak ada satupun riwayat yang sahih menerangkan bahwa tanggal dan bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Hanya ada penyebutan dari pakar-pakar sejarah, itu pun mereka berselisih. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang menyebutkan yang lain. Sehingga tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, justru yang sahih, ya, yang sahih dari para sahabat Nabi itu, Nabi meninggalnya bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi yang merayakan hari lahirnya Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal itu belum tentu itu hari kelahirannya Nabi, tapi yang pasti adalah itu hari meninggalnya Nabi. Bisa dipahami? Ya. Itu adalah hari meninggalnya Nabi. Makanya hati-hati, jangan sampai kita merayakan hari meninggalnya Nabi, bergembira dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Baik. Jadi tidak ada riwayat yang jelas ya, yang sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, kapan tanggal dan bulan dilahirkannya beliau
salawatullahi wassalamuhu alaihi. Baik, kita berpindah pada fasal berikutnya. Kata beliau, faslun fima waqa'a minal ayati lailata maulidihi alaihi salatu wassalam. Fasal, apa saja yang terjadi dari tanda-tanda di malam lahirnya beliau alaihi salatu wassalam. Ya, di malam sebelum lahirnya Nabi, apa saja kejadian yang terjadi sebagai tanda bahwa yang lahir ini adalah manusia terbaik, penutup para nabi dan rasul Allah. Kata beliau, warawa Muhammad bin Ishaq an Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qala, wallahi inni la ghulamun yafa'ah ibnu sab'i sinina aw thaman aqilu kullama sami'tu id sami'tu yahudiyan yasrahu bi'a'la sawtihi ala atamatin biyatrib ya ma'syara yahud hatta idza ijtama'u ilaihi qalu lah wailaka malak qala tala'al lailata najmu ahmad alladhi wulida bihi. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Hassan bin Thabit radhiyallahu an. Hassan bin Thabit ini beliau seorang sahabat Ansar, ya, memang tinggalnya di Madinah. Beliau berkata, demi Allah, saya dahulu ketika umur saya itu gulamun yafa'ah. Gulamun yafa'ah itu anak kecil tapi sudah faham, sudah mumayyiz, begitu. Ya. Yang katanya umur saya ketika itu sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Ini kesaksian Hassan bin Thabit mengingat masa kecilnya dulu, ya. Ya. Hassan bin Thabit umur berapa? 7 tahun atau 8 tahun. Katanya, aqilu kullama sami'tu. Saya sudah bisa faham semua yang saya dengar. Saya bisa ingat apa yang saya dengar. Ternyata ketika itu, kata beliau, saya mendengarkan seorang Yahudi. Mungkin ini pendetanya, ya, atau uskupnya. Saya mendengarkan seorang Yahudi berteriak dengan suara yang sangat besar di atas tempat yang tinggi di Yathrib ketika itu. Apa tadi? Yathrib itu mana? Madinah. Ya. Karena memang Hassan bin Thabit ini ya tinggalnya di Yathrib, ya, di Madinah ketika itu, maka dia mengingat pernah terjadi ketika umurnya 7 atau 8 tahun. Nah, Yahudi ini berteriak dengan suara yang sangat keras, ya ma'syara Yahud, wahai sekalian orang-orang Yahudi, hatta idza ijtama'u ilai, sampai ketika orang-orang Yahudi semuanya berkumpul kepadanya. Ya, sebagaimana yang kita pahami bahwa di Madinah itu memang banyak sekali orang Yahudi di kala itu. Jadi bercampur di Madinah itu orang Yahudi dengan orang musyrik. Ya. Makanya Nabi SAW itu, ya, memerangi orang Yahudi di mana? Nanti di Madinah. Dan Yahudi itu adalah orang yang dikenal paling licik, ya, senang mengingkari janji. Nah, dia mengundang Nabi SAW, ya, untuk melakukan perjanjian damai. Ternyata mereka persiapkan batu besar dari atas mau dilempar Nabi turun. Tapi malaikat Jibril memberitakannya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi melakukan pengepungan terhadap benteng mereka. Mereka memang punya komunitas besar di Madinah ketika itu, dan mereka punya benteng sendiri. Ya, orang-orang Yahudi itu.
Dan seperti itu pekerjaannya orang Yahudi dan tabiat mereka sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang senang melanggar janji dan mereka adalah orang-orang licik. Ya, dan orang-orang sadis. Naam, sangat besar kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Tayyib. Dan ini yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza. Nah, masyarakat sipil, anak-anak, wanita, orang tua, semuanya dibantai. Alasan gencatan senjata, kemudian setelah itu apa? Ya, mereka melanggar perjanjian tersebut. Ini pekerjaan orang Yahudi sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan orang-orang Yahudi ini adalah orang yang paling tahu tentang Islam. Paham ya? Ya, karena ada di dalam kitab-kitab mereka tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum perlu faham bahwa ketika itu orang Yahudi juga menunggu kelahiran Nabi Muhammad. Iya. Orang Nasara juga menunggu kelahiran Nabi Muhammad. Karena diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi ketika Nabi kita itu justru lahirnya di Mekah di tengah orang-orang Quraisy, muncul kedengkian di dalam hati mereka, sehingga semua pemberitaan tentang Nabi dalam kitab Taurat dan Injil mereka hapus. Mereka hapuskan. Nah, ini termasuk ini, ada pendeta Yahudinya. Dia panggil semua masyarakat berkumpul. Ketika mereka sudah berkumpul, ya, orang-orang itu mengatakan, wailaka, malak, ada apa ini? Kenapa kamu panggil kita berkumpul? Qala, orang Yahudi itu berkata, tala'al lailata najmu Ahmad. Pada hari ini sudah muncul bintangnya Ahmad, alladzi wulida bih, bintang yang, ya, kapan dia muncul? Berarti Ahmad sudah lahir. Ini ditahu oleh orang Yahudi. Kenapa? Di dalam kitab mereka, ya, dalam kitab mereka tertulis, ya, ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan dia lahir, sampai bintang yang muncul bertepatan dengan lahirnya Nabi disebutkan di situ, dan mereka tahu. Nah, ya, siapa Ahmad itu? Muhammad. Nama lain dari Nabi Muhammad, ya, sudah berlalu nama beliau. Baik. Jadi katanya malam ini sudah muncul, berarti Nabi itu sudah lahir. Nabi itu sudah lahir. Ini menunjukkan jemaah, orang-orang Yahudi benar-benar kenal siapa beliau. Sampai kapan beliau lahir, bintang yang bertepatan dengan kelahiran beliau, atau bintang yang menjadi tanda lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu semuanya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab itu kenal siapa Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka masing-masing. Hebatnya pengenalan itu. Mereka benar-benar kenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak mereka masing-masing. Hasan bin Thabit masih ingat peristiwa itu. Ketika orang Yahudi berkumpul dan ada pendeta yang memberitakan bahwa bintangnya Ahmad sudah muncul, berarti dia sudah terlahir malam ini. Subhanallah. Berarti Hasan bin Thabit ini lebih tua dari Nabi kita, ya. Karena umurnya sudah berapa ketika itu? 7 atau 8 tahun. Baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Qala warawa Abu Nuaim wa Muhammad bin Hayyan an Usamah bin Zaid qala Zaid bin Amr bin Nufail. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim
Dan Muhammad bin Hayyan dari Usama bin Zaid, beliau berkata bahwa Zaid bin Amr bin Nufail itu berkata, qala li hibrun min ahbaris Syam. Kata Zaid bin Amr bin Nufail, ya, beliau berkata, qala li hibrun min ahbaris Syam. Ada seorang alim, ya, hibr itu ulamanya, ya, orang yang luas ilmunya. Dari hibrnya orang-orang Yahudi dan Nasara di Syam. Dia berkata kepada saya, katanya, qad kharaja fi baladika nabi. Sungguh telah keluar, telah lahir di negeri kamu seorang nabi. Au huwa kharij, atau dia sudah keluar, ya. Kenapa dia tahu bahwa di negerimu itu, yakni di Mekkah, sudah lahir seorang nabi? Katanya, qad kharaja najmuh, bintangnya sudah nampak. Bintang tanda lahirnya sudah nampak. Farji' fasaddiqhu wattabi'hu. Maka kembalilah kamu wahai Zaid, benarkan dakwahnya dan ikuti dia. Ini pendeta Yahudi yang mengatakan. Jelas, ya? Ya. Jadi ketika itu mereka tahu betul bahwa ternyata Nabi itu lahir di Mekkah, karena bintangnya nampak di sana. Nah, maka di sini di antara peristiwa yang terjadi di malam lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tanda yang muncul, yaitu bintang tertentu yang sudah diketahui oleh para pendeta Yahudi dan Nasrani. Paham, ya? Ya, mereka sudah tahu ini bintang ini kalau muncul nanti begini bentuknya, berarti itu pertanda Nabi terakhir itu sudah lahir. Ketika sudah muncul, mereka yakin betul, bahkan mereka tahu tempatnya di Mekkah, ya, karena ini Zaid bin Amr bin Nufail ini orang Quraisy. Ketika dia di Syam, disampaikan oleh pendeta Yahudi bahwa di daerah kamu, di negeri kamu itu sudah lahir seorang nabi, sudah muncul bintangnya, maka kembalilah kamu, benarkan dia, ya, dan ikuti dia. Baik, qala Ibnu Katsir rahimahullah, dzikru irtijasi al-iwan wa suquti syarafat wa khumudin niran wa ru'ya al-mubidan wa ghairu dzalika min ad-dilalat. Ya, ada satu judul disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab asal, ya, As-Sirah An-Nabawiyah, penyebutan tentang adanya gemuruh yang terdengar di ruangan yang besar ketika akan lahirnya Nabi. Kemudian ada semacam teras yang roboh. Kemudian api yang tiba-tiba padam, dan selain daripada itu dari tanda-tanda di malam akan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah memberikan komentar di bawah judul itu, laisa fihi syai'. Tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang penyebutan itu, ya, dari tanda-tanda itu. Berarti yang sahih hanya tanda apa? Bintang yang menjadi tanda lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sekira demikian dulu apa yang bisa kita bahas di malam hari ini, yang bisa kita baca, ya, dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sudah jelas bagi kita akan kelahiran beliau dan tanda-tanda yang terlihat di malam lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semua menunjukkan bahwasanya yang lahir ini
ya bukan sekedar manusia, namun dia adalah manusia yang telah dipersiapkan oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu.